Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zulfa Purnamasari dengan NIM 23016133. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi kurikulum. Nah, video ini gunanya untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Hanif Al-Qadri. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, kita tentu harus mengetahui apa itu administrasi kurikulum. Nah, mari kita masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan suatu komponen yang sangat penting dan menentukan penyelenggaraan pendidikan. Administrasi kurikulum merupakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sehingga kurikulum dapat dijadikan sebagai instrumen dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Pada tingkat sekolah apapun, yang menjadi tugas utama adalah kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-muridnya. Karena pada dasarnya pengelolaan atau manajemen pendidikan, fokus segala usahanya adalah terletak pada praktek belajar mengajar atau PBM. Hal ini nampak jelas bahwa pada hakikatnya segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa diarahkan pada suksesnya PBM. Nah, di samping hal di atas, menurut Murni Yusuf yang mengutip pendapat Nana Syaudi bahwa dalam kaitannya dengan kurikulum, ada 3 konsep yang terkait dengan 3 kurikulum. Yang pertama, kurikulum merupakan inti pokok yang menjadi substansi kegiatan di sekolah. Yang kedua, kurikulum dipandang sebagai suatu sistem yang meliputi sekolah, sistem pendidikan, dan bahkan sistem masyarakat. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu studi yang dikaji oleh para ahli di bidang kurikulum. Dalam kaitan ini, para ahli kurikulum berupaya melakukan pengembangan dan inovasi di bidang kurikulum. Setelah itu kita masuk kepada fungsi administrasi kurikulum dalam pendidikan. Nah, dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan administrasi kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari administrasi kurikulum. Nah, diantaranya ada sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, ada meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, ada meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu agar memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Mengetahui fungsi dari administrasi kurikulum, kita masuk kepada proses administrasi kurikulum. Nah, yang pertama ada perencanaan. Perencanaan kurikulum adalah suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian, maka dari itu dikerjakan oleh para ahli atau expert dalam bidang kurikulum sehingga pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, ada pelaksanaan. Keberhasilan kurikulum dapat diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi yang tertuang di dalam kurikulum. Yang ketiga, ada pengawasan atau pengembangan. Kurikulum dalam pengembangan kurikulum terdapat 2 proses utama, yaitu pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional. Dan yang terakhir ada evaluasi.
Langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dipertimbangkan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi dirasa sebagai suatu proses membuat keputusan, sedangkan riset sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, pentingnya administrasi kurikulum dalam pendidikan. Nah, administrasi kurikulum dalam lembaga pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, pada tingkat sekolah apapun, yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-murid. Karena pada dasarnya pengelolaan dan manajemen pendidikan, fokus segala usahanya adalah terletak pada praktek belajar mengajar. Administrasi dalam pendidikan yang tertib dan teratur sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan bagi kepala sekolah dan guru. Nah, peningkatan kemampuan tersebut akan berakibat positif, yaitu makin meningkatnya efisiensi, mutu, dan perluasan pada kinerja di dunia pendidikan tersebut. Untuk memperlancar di kegiatan di atas agar lebih efektif dan efisien, perlu informasi yang memadai. Sistem informasi di dunia pendidikan ini menyangkut dua hal pokok, yaitu kegiatan pencatatan data atau recording system dan pelaporan atau reporting system. Administrasi suatu lembaga pendidikan merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib, sehingga tercapainya suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan tersebut, yang sangat diperlukan oleh para pelaku pendidikan untuk melakukan tugas dan profesinya. Nah, kepala sekolah dan guru di sekolah sangat memerlukan data-data tentang siswa, kurikulum, sarana, dan sebagainya untuk pengelolaan sekolah sehari-hari. Nah, pengawasan pendidikan di semua tingkat memerlukan data-data tersebut untuk sebagai bahan supervisi. Untuk meningkatkan yang lebih tinggi, misalnya Dinas Pendidikan mulai tingkat kecamatan sampai provinsi memerlukan data untuk pelaporan yang lebih tinggi, untuk melakukan pembinaan, serta untuk menyusun rencana atau program pendidikan pada masa mendatang. Nah, di tingkat pusat atau nasional, data pendidikan diperlukan untuk perencanaan yang lebih makro, melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian atau evaluasi, dan keperluan administrasi lainnya. Nah, data pendidikan yang terdapat di sekolah sangat banyak macam dan jenisnya. Ada yang bersifat relatif, tetap, dan ada yang selalu berubah. Untuk mendapatkan gambaran perubahan data dari waktu ke waktu, perlu dilakukan pencatatan yang teratur dan berkelanjutan dengan menggunakan sistem yang baku dalam suatu sistem, agar pencatatan data lebih akurat dan benar sesuai diharapkan tenaga administrasi yang terampil dan mengetahui apa yang menjadi tugasnya. Lalu kita masuk kepada peran guru dalam administrasi pendidikan. Menurut Sri Herlina dalam Diktat Profesi Keguruan bahwa di sekolah guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah. Sekolah melaksanakan kegiatannya untuk menghasilkan lulusan jumlah dan mutunya yang telah ditetapkan. Dalam lingkup administrasi, sekolah inilah peran guru sangat penting. Oleh karena itu, semua personel sekolah termasuk guru harus terlibat. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.